おじいちゃん。Kisah diawali dengan wanita muda yang sedang wawancara di sebuah perusahaan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan agar dia bisa cepat-cepat hidup mandiri. Perkenalkan, dia bernama Yukawa Yuri, ini orangnya. Di sisi lain ada wanita pirang yang tak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Namun anehnya tiba-tiba waktu seketika berhenti dan hanya dia saja yang bisa bergerak di dunia ini. Bersama dia melihat sosok misterius di atasnya. Dan ini dia, Kokoku. Singkatnya, Yuri yang sudah lelah singgah sebentar di kamar kakeknya yang tak jauh dari rumah. Dan sangat yakin jika dia pasti gagal dalam wawancara kali ini. Mengingat dia sudah 19 kali gagal dalam wawancara sebelumnya. Yuri sendiri sengaja mencari kerja di perusahaan yang besar agar dia bisa cepat-cepat ingin hidup mandiri. Jujur saja, Yuri tak betah jika harus tinggal bersama keluarganya yang tak jelas. Ayah yang menganggur, kakak laki-laki yang nolep, dan kakak wanitanya yang sudah punya anak yang ayahnya tak jelas siapa. Bersamaan kakak wanitanya bernama Sanae menelpon, meminta Yuri untuk menjemput putranya Makoto di sekolahan, karena dia harus bekerja di toko. Yuri sendiri kagum dengan semangat kerja kakaknya untuk membiayai putranya Makoto. Namun hal itu terbanding terbalik ketika sampai di rumah, Yuri melihat ayahnya yang sedang sebat santai gak ngapa-ngapain, sembari melihat kakak laki-lakinya Tsubasa 31 tahun yang nolep, sibuk bermain game. Di sini Yuri berusaha sedikit tegas meminta kakaknya Tsubasa untuk sesekali keluar menjemput keponakannya Makoto. Yuri malas mengakui, namun rasanya perkataannya ibunya benar, bahwa Makoto adalah harapan terakhir di keluarga yang gak jelas ini. Di sisi lain, Tsubasa yang menjemput ke sekolahan sempat dicurigai sebagai penculik. Namun beruntungnya Makoto ini lekas menyapa pamannya itu. Tak lama kemudian di jalan, Tsubasa bertemu dengan seorang asing yang mengaku kawan lamanya. Namun nyatanya mereka adalah penculik asli. Dan benar, Yuri dan ayahnya yang bernama Pak Takafumi mendapatkan telepon jika Makoto dan Tsubasa sudah mereka culik, meminta tebusan sebesar 5 juta yen. Kini mereka berada di apartemen terbengkalai gedung B kamar 102, meminta Yuri menyiapkan uang tebusan 30 menit dari sekarang, sebelum jam 7:20. Jika tidak, Sandra akan dibunuh, meminta Yuri untuk jangan hubungi polisi. Di momen membingungkan ini, Pak Takafumi terpaksa meminjam uang tabungan ayahnya dan akan ke sana sendirian karena ini adalah tugas kepala keluarga, ungkapnya. Namun sayangnya mobil sedang digunakan sang istri untuk bekerja. Tak ada waktu jika harus jalan kaki, bisa-bisa mereka akan benar-benar dibunuh. Dan dengan sangat terpaksa, kakek lekas meminta mereka berdua untuk masuk karena ini adalah situasi yang rumit. Kakek tak akan menjelaskannya sekarang, meminta Yuri dan Takafumi lekas menyentuh batu di depannya itu. Sekilas Yuri yang melihat batu itu mengingat ingatan masa kecilnya, seakan dejavu dia pernah melakukan ini sebelumnya. Di sini sang kakek mulai memasukkan darahnya sendiri ke lubang yang ada di batu sembari membaca mantra. Seketika waktu dunia berhenti bergerak dan mereka kini berada di frame dunia yang lain. Jelas momen ini sangat membingungkan bagi mereka berdua. Sang kakek menjelaskan jika ini adalah dunia stasis yang artinya dunia terhenti. Begitulah yang diceritakan sang kakek buyut dulu. Namun kakek dan sang kakek buyut tak mengerti dari mana asal-muasal batu itu. Yang jelas batu itu bekerja menggunakan mantra kuno dan mereka hanya tahu cara menggunakannya saja. Namun ada sebuah cerita jika ada sekelompok orang yang memasuki dunia ini untuk mencuri barang berharga milik orang lain demi mengumpulkan kekayaan. Jika pelakunya laki-laki, bisa saja dia melecehkan wanita.
Namun kakek sendiri tak melakukan hal itu walau keinginan seperti itu sering muncul. Karena orang-orang seperti itu akan bernasib tragis dan mereka akan termakan oleh dunia ini. Begitulah kira-kira yang diceritakan sang kakek buyut dulu. Singkatnya, mereka sudah sampai di apartemen yang dimaksud dan lekas menuju kamar 102. Di sana mereka melihat Tsubasa sedang dihajar habis-habisan oleh para penculik. Jelas membuat Yuri kesal dan muncul niat ingin menghabisi mereka. Bersamaan bayangan tangan raksasa misterius menampakkan diri. Sang kakek yang sudah tahu itu sosok kapal lekas meminta Yuri fokus saja menyelamatkan mereka berdua. Namun anehnya, tiba-tiba datang sekelompok orang bisa bergerak sama seperti mereka yang lekas menyerang. Yang nyatanya tujuan orang-orang ini adalah ingin menangkap sang kakek. Dan di saat Yuri akan dihabisi, sang kakek lekas membawa kabur Yuri dengan cara teleportasi. Namun sayangnya perpindahan itu tak bisa jauh, walau begitu mereka tak mudah untuk ditangkap. Pimpinan mereka bernama Sagawa Junji ini menyadari jika kemampuan seperti itu hanya dimiliki garis keturunan keluarga Yukawa saja, membuatnya sangat iri. Kemudian salah satu anak buahnya lekas menyandra Makoto, meminta mereka menyerahkan diri. Jika tidak, Makoto akan ia bunuh. Bersamaan datang sosok raksasa sebelumnya menampakkan diri yang siap memecahkan kepalanya. Kemudian Shin mundur beberapa bulan sebelumnya yang ternyata sekelompok orang ini adalah pengikut suatu keagamaan sesat bernama Kemasyarakatan Cinta Sejati. Sebuah ajaran yang muncul sejak periode Meiji, di mana mereka menyembah sebuah batu yang dipercaya mempunyai kekuatan. Namun mereka kini membutuhkan batu utama untuk menggunakan kekuatan sejati. Jika batu utama itu ditemukan, maka kekuatan dunia stasis yang dijelaskan dalam kitab suci ini akan menjadi milik mereka. Dengan begitu, kita akan bisa menciptakan dunia mereka sendiri, ungkap Shibata sang wakil. Singkatnya, kakek dan Yuri berhasil lolos dari mereka dan kemungkinan Makoto dan Tsubasa akan tetap aman karena mereka akan dilindungi makhluk besar itu. Sosok itu diketahui bernama Kanurini sang pengawas. Kakek buyut pernah bercerita jika dia melanggar aturan maka Kanurini akan muncul. Bisa dibilang sosok itu akan muncul jika ada orang yang ingin mencoba menyakiti mereka manusia yang terhenti. Dan sang kakek belum tahu semua peraturannya dan bingung mengapa orang-orang itu bisa bergerak. Terlebih kemampuan teleportasi sang kakek tak berfungsi untuk membawa mereka yang terhenti. Yang jelas akan sangat sulit menyelamatkan Makoto dan Tsubasa. Sementara itu, Sagawa baru menyadari jika di dunia stasis ini ada sosok monster yang merepotkan bernama Kanurini, yang berarti mereka tak bisa bertindak sesuka hati mereka. Ditambah kemampuan teleportasi sang kakek sangat menghambat tujuan mereka. Kembali pada sang kakek yang menduga sosok Kanurini adalah pendahulu mereka, yang kemungkinan mereka adalah sosok manusia. Manusia yang terlalu bersenang-senang di dunia ini, hingga akhirnya menjadi sosok monster. Kemudian Shin kembali mundur saat Kanurini membunuh anak buah Sagawa yang tanpa disadari untuk kedua kalinya dunia terhenti dan ubur-ubur jiwa atau yang disebut dengan Tamawani yang membuat bisa bergerak di dunia ini milik anak buah Sagawa berpindah pada tubuh Tsubasa, membuat Tsubasa kembali tersadar. Walau begitu, Tsubasa masih enggan bergerak mengetahui situasinya yang masih bahaya, namun yang membuatnya bingung kenapa ayahnya ada di depannya.
Kembali pada sang kakek, dia berencana ingin mengulangi mantra penghenti waktu ini. Menurutnya itu adalah cara terbaik untuk menjauh dari orang-orang berbahaya seperti mereka. Sederhananya, kita sekarang seperti berada di salah satu frame sebuah film yang terputus dan bergerak seluasa di dalamnya. Dan jika kakek mengulangi mantranya dan meninggalkan dunia ini, lalu mengaktifkan mantranya lagi, maka kita akan memasuki dunia stasis yang lain. Dengan begitu, Tsubasa dan Makoto bisa diselamatkan. Namun, masalahnya Takafumi sang ayah sedang disekap oleh musuh. Tak mungkin mereka meninggalkan sendirian di dunia stasis ini. Mau tak mau berarti Pak Takafumi harus diselamatkan lebih dulu. Sekarang rencananya sang kakek akan pergi mencari celah menyelamatkan Takafumi, lalu meminta Yuri mengambil batu di rumah. Yuri bersedia, namun ia meminta kakek mengajarinya kemampuan teleportasi, agar dia juga bisa ikut menyelamatkan ayah. Jika diminta mengajari, sang kakek juga bingung, masalahnya dia tak tahu caranya, karena itu seperti terbang begitu saja. Dan meminta Yuri coba berpindah ke perosotan itu sambil membayangkannya. Kakek sudah menduga itu pasti gagal karena kemungkinan kemampuan ini hanya tergantung pada kecocokan pada ubur-ubur tamawani dalam tubuh kita, ungkapnya, sembari mempraktekannya. おじいちゃん 高文はわしが何とかする。 Singkatnya mereka sudah berpisah dan di sini sang kakek mengikuti mereka hingga sampai di markas besarnya. Sementara itu Sagawa dan wakilnya Shibata ini masih tak menyangka jika sosok Kanurin yang dijelaskan dalam kitab suci mereka itu benar-benar nyata. Jelas ini akan menyulitkan dalam tujuan mereka. Namun sudah sampai di titik ini Sagawa sudah cukup sangat senang. Itu berkat dari anggota mereka bernama Majima yang datang bergabung setengah tahun yang lalu dan mengaku pernah memasuki dunia stasis bahkan mengetahui siapa pemilik batu utama. Dan Majima mengaku pernah melihat Kanurini kecil berbeda dengan kitab suci yang katanya berukuran sangat besar. Untuk membuktikan perubahan ukuran Kanurini, di sini Sagawa berencana akan memancing Kanurini keluar. Majima sendiri memasuki dunia stasis ini 17 tahun yang lalu saat dia masih kecil. Waktu itu dia yang sendirian tiba-tiba melihat bocah seumurannya. Dan entah bagaimana secara singkat dia berhasil keluar dari dunia ini. Sementara itu Tsubasa mulai melepaskan diri dari ikatan ketika situasinya terlihat aman. Jelas ia sangat panik melihat Makoto terkapar dan lekas membawa Makoto ke rumah sakit tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Di sisi lain sang kakek berhasil menyelinap ke dalam dan tanpa sengaja ia masuk ke ruangan ibadah. Lalu tak sengaja ia melihat batu yang mirip dengan miliknya. Namun yang membuatnya terkejut ternyata organisasi ini sudah lama mengawasi aktivitas mereka lewat CCTV. Asumsi sang kakek mereka sudah mengawasi keluarganya sudah berbulan-bulan, yang kemudian mereka merangkai skenario penculikan dan menunggu saat kakek menggunakan mantranya. Bisa dipastikan tujuan mereka adalah batu itu dan sang kakek. Mengetahui hanya sang kakek saja yang hafal mantra menggunakan batu itu. Yang berarti Yuri yang sedang mengambil batu itu kini dalam masalah. Dan benar sesampainya di dalam Yuri sudah disambut para preman yang disewa oleh Sagawa. NG なんだよ。ああ、もう何やってんの。何おじいちゃんお父さん Di momen ini Yuri disekap habis-habisan bahkan membuatnya sulit bernafas dan nyaris percaya dia akan mati. Namun preman yang mengeksekusi heran dengan mata Yuri yang tiba-tiba memutih. Sementara itu Yuri sendiri memiliki sekilas pandangan ubur-ubur tamawani dan berusaha menyerang dada pria di depannya. Walau itu serangan pelan, namun hal itu ternyata mampu mengeluarkan tamawani dalam tubuh mas-mas ini. Majima yang ada di sana menyadari jika Yuri mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan tamawani dalam tubuh seseorang dengan paksa. Yang kini Yuri mulai menyerang semua orang di dalam untuk kembali merebut batunya dan lekas kabur. Ore, Imoto kun?
殺さずに捕まえられる。待てこらこの野郎。随分と派手にやられたね。Dan pria bernama Xiaomi, orang Sewan Sagawa, ini berencana akan melapor pada Sagawa jika batu berhasil direbut dan musuh mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan tamawani seseorang dengan paksa. Jelas ini sangat menakutkan, ungkapnya. Sementara itu Yuri sendiri berhasil lolos dari kejaran para preman sewaan itu. Namun di sini Yuri merasa tak asing dengan sosok wanita yang bersama mereka, seakan Yuri pernah bertemu dengannya sebelumnya. Di sisi lain di markas, Sagawa dan yang lainnya mencoba bereksperimen untuk memanggil Kanurini. Dengan algojonya, preman sewaan yang tak tahu apa-apa meminta preman itu membunuh anggota keagamaan yang katanya telah memberontak yang kini sudah terhenti. Dan 分子の始末か。まあいいさ。あれは。benar Kanurini muncul dan sekali lagi mengincar kepala. Dugaan Sagawa, Kanurini datang karena bereaksi terhadap gelombang pikiran seseorang yang berniat membunuh. Bersamaan Kanurini menghilang, Sagawa menyadari jika unsur sebagian tubuh Kanurini adalah protein. Tapi yang menonjol ukuran makhluk itu semakin mengecil. Dugaan Sagawa, Kanurini membutuhkan energi untuk menjaga bentuk tubuhnya dalam waktu tertentu. Jika dia tampak kecil, kemungkinan dia tak bisa mengisi energinya lagi. Dan mungkin waktu Kanurini sangat terbatas dan bisa saja dia akan mati. Namun tanpa disadari, dunia kembali berhenti lagi. Dan ubur-ubur tamawani preman sewaan itu mulai masuk ke tubuh Makoto yang membuatnya mulai tersadar. Jelas membuat Tsubasa terkejut di sini dan Makoto menanyakan perihal orang-orang yang menculik mereka. Namun Tsubasa juga bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang, ditambah dunia kini terhenti. Alih-alih ikut bingung, Makoto di sini bisa beradaptasi dengan cepat walau dia tak tahu situasinya sekarang, membuat paman Tsubasa kesulitan mengejar Makoto yang terlalu aktif. Kembali ke markas, Xiaomi melapor jika batu utama berhasil direbut kembali gadis bernama Yuri. Dan masalahnya ternyata gadis itu mempunyai kemampuan mengeluarkan tamawani seseorang. Bahkan 3 orang sudah berhasil dikeluarkan dengan paksa. Kemudian Pak Takafumi sang ayah dibawa ke hadapan Sagawa. Dan Sagawa memberitahu jika batu utama yang Takafumi lihat adalah objek pemujaan dalam agama ini. Batu yang terpajang di sini hanyalah batu pajangan saja. Sagawa meminta maaf sudah memantau keluarga Takafumi selama ini, baik situasi rumah, ekonomi, bahkan gaya hidup. Dan Sagawa mulai mengajak Takafumi untuk membuat sebuah kesepakatan antara mereka berdua. Sementara itu di rumah Yuri, salah satu preman sewaan bernama Sako menanyakan pada Majima mengapa Majima sebelumnya melarang dirinya membunuh Yuri. Dan ditambah Majima tahu banyak tentang ubur-ubur tamawani. Majima mengaku jika dahulu dia pernah terkena kekuatan seperti itu. Namun Majima enggan bercerita lanjut karena dia tak mau memberikan informasi pada orang yang belum dia percayai. Di sisi lain, orang-orang sewaan cabul yang berada di minimarket tak sengaja melihat Yuri yang melintas. Dirasa itu adalah salah satu target mereka berencana menangkapnya. Sementara itu sang kakek yang sedang menuju rumah tak sengaja berpapasan dengan Yuri dan sangat senang Yuri selamat. Melihat leher Yuri yang memerah, sang kakek tahu itu adalah ulah anak buah Sagawa dan meminta maaf telah membuat Yuri dalam situasi bahaya. Namun kini situasi memburuk ketika mereka dikepung preman sewaan Sagawa. Beruntungnya mereka berhasil lolos menjauh dari kejaran mereka. Dan kini mereka harus lekas menyelamatkan Takafumi dan membaca ulang mantranya. Namun tiba-tiba ya, beruntungnya Yuri berhasil mengeluarkan tamawani orang tersebut. Jelas kemampuan itu sangat mengejutkan sang kakek. Dan Yuri mengungkapkan jika rasanya dia pernah datang ke dunia stasis ini saat kecil kan kek.
Waktu itu Yuri kecil bersama sang kakek datang ke dunia stasis ini untuk menyelamatkan anjingnya Yuri yang sekarat, kemungkinan tertabrak dan nyaris tewas. Namun Yuri enggan kembali pulang ke dunia nyata karena pasti anjingnya akan mati, membuat sang kakek harus sedikit memaksa membawa Yuri untuk pulang. Namun Yuri yang kesal tanpa sengaja mengaktifkan kekuatannya membuat Tamawani sang kakek nyaris keluar. Beruntungnya kakek bisa menahan Tamawani dengan mantra perlindungan. Di sini sang kakek tak bisa membayangkan jika dia benar-benar keluar dari dunia stasis ini, maka Yuri akan tertinggal di dunia ini. Dan lekas mengejar Yuri, yang beruntungnya Yuri yang kelelahan tertidur pulas. Sejak kejadian itu, sang kakek tak mau mengajarkan mantra ke dunia stasis ini pada Yuri. Khawatir Yuri akan menggunakannya dengan ceroboh. Yang akan lebih baik Yuri melupakannya, pikir sang kakek. Bersamaan preman sewan itu berhasil menemukan mereka. Di sini mereka lekas kabur menjauh. Namun pada akhirnya sang kakek sudah sangat kelelahan dan tak mampu untuk lari lagi. Yuri yang sudah muak dengan tingkah mereka berencana menghadapi mereka sendirian. Setelah berhasil menghabisi preman sewan itu, mereka singgah ke minimarket untuk istirahat dan makan. Dan kini mereka mantap untuk menyelamatkan sang ayah, kemudian mengulang mantranya lagi agar menjauh dari orang-orang agama sesat itu. Namun sebelum itu Yuri berencana kembali ke gedung apartemen dulu untuk menyembunyikan Makoto dan kakaknya Tsubasa. Walau mereka akan dilindungi Kanurini, menurut Yuri ada baiknya untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana, mereka terkejut Makoto dan sang kakak sudah tak ada lagi di tempat. Dugaan mereka dibawa oleh Sagawa. Namun sang kakek yakin betul Sagawa hanya membawa Takafumi saja. Bersamaan Yuri melihat ada yang mati, menanyakan pada sang kakek jika ada yang mati apa yang terjadi pada ubur-ubur di tubuhnya. Dugaan kuat sang kakek, ubur-ubur itu memasuki tubuh Tsubasa. Sementara itu di sisi lain, Tsubasa dan Makoto singgah ke minimarket tempat ibunya bekerja. Namun Makoto kesal ibunya Sanae terhenti seperti yang lainnya. Dan tanpa disadari mereka ada pengikut Sagawa yang sedang ada di dalam. Kembali pada Yuri dan kakek yang singgah di kuil untuk menyembunyikan batu utama dari mereka. Di sisi lain di rumah Yuri semuanya baru tahu dari Majima jika mereka semua tak bisa kembali pulang ke dunia nyata tanpa batu utama yang dibawa oleh Yuri. Sedangkan batu yang ada di markas itu hanyalah batu pajangan saja. Jelas salah satu dari mereka ini frustasi kebingungan jika dia tak bisa pulang dan melampiaskan pada temannya yang terhenti. Namun tiba-tiba ya, Kanurini lebih kecil muncul dan menghantam pria itu kemudian ambruk. Majima lekas menghampiri untuk melihat sosok di dalamnya. Namun Majima sedikit kecewa karena sosok itu bukanlah yang ia cari. Siapa yang dicari Majima nanti tahu sendiri guys. Majima meyakinkan semuanya jika Kanurini yang ini tak akan bergerak lagi karena dia sudah kehabisan energinya dan mati. Walau dalam kitab suci agama kemasyarakatan cinta sejati Kanurini disebut hanya satu, tapi tak menutup kemungkinan jika masih ada Kanurini yang lain. Jika ditanya mengapa Majima bisa tahu banyak tentang Kanurini, karena Majima sendiri pernah menyaksikan sendiri saat semua anggota keluarganya menjadi Kanurini saat ia masih kecil. Insiden itu bermula 17 tahun yang lalu di mana Majima dan keluarganya baru saja pulang dari rumah kakek mereka dan mendapatkan hadiah batu spesial, membuat Majima dan kakaknya berebut batu itu. Namun secara tiba-tiba mereka masuk ke dunia stasis. Dugaan Majima mereka kemungkinan terseret mantra dari keluarga Yukawa saat menggunakannya. Dan saat itu mereka sekeluarga mulai dirasuki ubur-ubur Tamawani, membuat mereka bisa bergerak di dunia ini. Jelas untuk pertama kalinya mereka ke dunia stasis ini semuanya sangat kebingungan, bahkan sang ayah merasa putus asa. Setelah mencari pertolongan dan petunjuk apa yang sebenarnya sedang terjadi, bahkan mengira ini adalah sebuah akhirat. Namun sayangnya tanpa disadari perasaan putus asa seperti itulah yang merubah seseorang menjadi Kanurini. Walau sang ibu tampak kuat berusaha menenangkan anak-anaknya, tapi secara mental, ibu Majima juga sudah merasa putus asa dengan nasib keluarganya.
yang perlahan merubahnya menjadi Kanurini juga. Dan saat itu Majima juga menyadari jika kini kakaknya juga mulai berubah dan mereka menghilang. Jelas Majima yang kini sendirian sangat bersedih bahkan putus asa. Tampak yang perlahan dia akan menyusul kedua orang tua dan kakaknya menjadi Kanurini. Namun tak sengaja Majima berpapasan dengan Yuri kecil yang barusan kabur dari kakeknya. Majima yang hampir hilang akal spontan mendekati Yuri. Namun Yuri yang ketakutan lekas mendorong Majima. Dan tanpa disadari, Tamawani dalam tubuh Majima keluar dan ia gagal menjadi Kanurini dan kembali ke dunia nyata. Kata ketua preman sewaan di sini paham dan turut berduka atas keluarga Majima. Dan Kato bertanya lantas apa tujuan Majima aslinya di dunia stasis ini. Majima mengaku dia ingin membebaskan keluarganya dari dunia stasis ini. Dan kemungkinan Kanurini berikutnya adalah salah satu keluarganya. Oleh sebab itu juga Majima sangat membutuhkan bantuan Yuri. Apakah dia bisa mengeluarkan Tamawani dalam tubuh keluarganya yang sudah menjadi Kanurini? Dan untuk membujuk Yuri, Majima tak bisa sendirian dan membutuhkan bantuan. Kato di sini bersedia dengan syarat setelah semua berakhir apakah dia bisa berkembang biak dengan Majima. がいる場所を Ya, niat Kato berkembang biak dengan Majima harus gagal ketika kakek dan Yuri muncul di rumah karena menunggu kepulangan Makoto dan Tsubasa. Di saat mereka berdua bersembunyi, Makoto meminta Yuri lekas keluar karena ada yang dia ingin bicarakan. Namun kakek menahan Yuri tak keluar karena sangat berbahaya. Dan singkatnya, setelah mereka pergi, Yuri dan kakek terkejut dengan adanya bangkai Kanurini di rumah mereka dengan ukuran yang lebih kecil daripada sebelumnya. Karena melihat sendiri Yuri baru percaya jika Kanurini aslinya adalah sosok manusia. Melihat gaya rambutnya, kemungkinan itu adalah nenek moyang mereka dulu. Dan karena Makoto dan kakaknya Tsubasa masih belum pulang, Yuri menuliskan pesan untuk mereka. Meminta kakaknya Tsubasa bersembunyi dengan Makoto karena sangat berbahaya. Sementara itu Mbak Majima dan anak buahnya Kato yang tersisa bersama Sako ini melapor pada Sagawa jika Yuri sempat menyerang mereka dan adanya kemunculan Kanurini lagi di rumah Yuri yang kemudian mati setelah membunuh. Mendengar Kanurini sudah mati, Shibata usul untuk mengumpulkan semua anggota keluarga Yuri dan menjadikan mereka sandera, setidaknya membunuh salah satu agar sang kakek dan Yuri mau muncul. Majima menyarankan untuk tidak melakukan hal itu karena bisa saja Kanurini tak hanya satu. Sagawa pun setuju dengan teori Majima dan akan mencoba bereksperimen untuk kedua kalinya. Yang kini Sagawa sendiri yang akan niat membunuh orang yang terhenti, meminta Shibata lekas kabari jika Kanurini muncul di belakangnya. Untuk sekian kali Sagawa harus gagal dan menurutnya niat membunuh di otaknya harus lebih kuat lagi. Bersama tiba-tiba muncul sosok Kanurini kecil di belakang Sagawa. Melihat adanya sosok Kanurini yang lain berarti teori Majima benar. Kanurini tak hanya satu. Yang di sini Shibata lekas menendang sosok Kanurini itu dan menantangnya untuk menyerang. Namun tiba-tiba ya, Majima di sini tak bisa berkata-kata dan lekas masuk. Dan Sako di sini paham jika Kanurini barusan adalah keluarganya Majima. Jika begitu, Sako mengajak Majima membawa kabur Pataka Fumi dan mengembalikannya pada Yuri. Dengan begitu, Yuri akan mau membantu kita menyelamatkan keluargamu. Majima meminta Sako tak usah memaksakan diri membantunya. Lagian maksud tujuan Majima mengeluarkan keluarganya dari dunia ini adalah memungut tulang mereka dan membawanya pulang. Itu saja. Bisa dibilang Majima nyaris putus asa. Di sisi lain, Yuri dan sang kakek mulai memaksa sang ayah untuk kabur. Namun sang ayah di sini mulai kemakan dengan iming-iming dari Sagawa, yang katanya jika kakek mau melepaskan mantra di depan mereka dan menyerahkan batunya, mereka akan memberikan penawaran khusus. Namun kakek tak mau terjebak dengan tawaran seperti itu dan berusaha menjauh dari kejaran anak buah Sagawa. Sementara itu Sako sudah putuskan akan membantu Majima untuk membujuk Yuri mengeluarkan keluarganya dari dunia stasis ini.
Kembali di rumah Yuri, pengikut Sagawa yang membutuhkan Makoto dan Tsubasa sebelumnya sudah sampai lebih dulu di rumah mereka. Dan lekas menyembunyikan para manusia terhenti agar tak menimbulkan kecurigaan. Bahkan surat Yuri sudah diambil. Yang kemudian sosok ini lekas mengambil pisau dan berencana akan menghabisi mereka berdua. Diawali dengan Makoto, namun beruntungnya Tsubasa lekas menahan sosok itu dan meminta Makoto lekas kabur. Dengan terpaksa, Tsubasa harus menghabisi sosok itu membuat Tsubasa nyaris tak percaya apa yang barusan dia lakukan. Di tengah Tsubasa mencari Makoto, kini mental Tsubasa mulai melemah, seakan sudah lelah kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Bersama Yuri dan yang lainnya tak sengaja bertemu dengan Tsubasa yang hampir berubah menjadi Kanurini. Yuri yang masih belum paham, sang kakek meminta Yuri lekas mengeluarkan ubur-ubur dalam tubuh Tsubasa sebelum terlambat. Singkatnya, Yuri dan sang kakek tak menemukan keberadaan Makoto di rumah. Namun tiba-tiba Majima datang melempar baju milik Makoto dan mengaku Makoto bersamanya, meminta Yuri harus menuruti permintaannya. Majima sudah tahu Yuri pasti melihat bangkai Kanurini di rumahnya yang sudah mati. Namun faktanya masih ada Kanurini yang lain di dunia ini. Mereka semua memiliki ubur-ubur Tamawani dalam tubuhnya. Dan Majima meminta Yuri untuk mengeluarkan Tamawani dalam tubuh mereka, maka Kanurini itu akan berhenti. Yuri di sini bertanya apakah Kanurini itu adalah anggota keluarga Majima. Jika itu benar, Yuri bersedia, tapi dia tak bisa janji itu akan berhasil atau tidak. Namun Yuri akan mencobanya. Dan Yuri heran mengapa Majima tak berbicara sejak awal, mungkin dia akan mau membantu. Jujur saja Majima kesal pada keluarga Yukawa. Karena 17 tahun yang lalu Yuri dan keluarganya ikut terperangkap ke dunia stasis karena mantra kalian membuat keluarganya menjadi Kanurini. Sejak kejadian itu Majima selalu mengawasi keluarga Yukawa bertahun-tahun. Namun Majima tak yakin keluarga Yukawa mau menolong dan ia memutuskan bergabung dengan keagamaan masyarakat cinta sejati. Sekali lagi Yuri bersedia membantu, namun ia belum bisa memaafkan Majima yang ikut menyakiti keluarganya. Singkatnya, Yuri sudah sangat lega melihat Makoto ternyata baik-baik saja, aman dengan Sako. Dan kini mereka sudah menyiapkan manusia terhenti untuk memulai rencana memanggil Kanurini keluarga Majima. Dan di sini sang kakek akan siap di samping Majima jaga-jaga jika Kanurini itu menyerang. Kakek siap dengan teleportasinya. Sementara itu Yuri sudah siap di atas bangunan dan akan lekas menyerang saat Kanurini itu muncul. Majima mulai mencoba mengumpulkan niat membunuhnya. Jika niat membunuhnya lemah, dia tak akan bisa memanggil 3 Kanurini sekaligus dan mulai menghujamkan pisaunya, namun masih belum berhasil. Sekali lagi kakek meminta Majima fokus saja dan tak perlu berhati-hati dengan serangan Kanurini karena dia akan siap melindungi Majima. Jika begitu Majima mulai kembali mencoba dengan niat membunuh yang lebih besar. Singkatnya Majima masih belum berhasil memanggil Kanurini, membuatnya sangat kelelahan dan memutuskan beristirahat sebentar. Sako dan Yuri sempat berdebat karena sangat lama. Namun di sini Pak Takafumi yang iseng menyentuh mas-mas yang menjadi tumbal sembari membayangkan menghabisi semua admin slot karena pernah loss 500.000. Namun tanpa disadari Pak Takafumi berhasil memanggil 3 Kanurini sekaligus dan Yuri lekas melompat bersamaan Kanurini yang masih terus mengincar Takafumi.
Beruntungnya 3 Kanurin itu berhasil dihentikan dan Saku heran bagaimana orang tua seperti Pak Takafumi mempunyai niat membunuh yang begitu besar. Majima lekas menarik tubuh ayahnya yang sudah sangat kurus kering dan sangat senang dia bisa melihat ayahnya kembali setelah sekian lama. Ditambah sang ayah ternyata masih mengenali Majima hingga sebelumnya dia tak jadi menyerang putrinya. Majima juga senang bisa melihat ibunya kembali setelah sekian lama. Walau kini tampak sudah menua, berbeda terakhir saat mereka berpisah 17 tahun yang lalu. Dan Majima dibuat terkejut ternyata kakaknya Yosuke masih hidup, namun tampak sangat lemah dan kebingungan. Bersama tawani dalam tubuhnya menghilang dan dia terhenti. Singkatnya, Saku usul untuk lekas mengubur ayah dan ibu Majima dengan layak setelah keluar dari dunia stasis ini nanti, dan membawa Yosuke sang kakak ke rumah sakit sepertinya dia ada harapan untuk hidup. Tapi sebelum itu, Saku memutuskan untuk bergabung dengan Yuri, menghentikan kelompok keagamaan masyarakat cinta itu. Menurut Saku, orang mereka kini hanya tersisa 7 orang saja, di antara mereka ada 1 orang sewaan bernama Tobino, 4 anggota keagamaan, sang pimpinan Sagawa, dan 1 lagi pria bernama Shihomi, orang sewaan yang ahli pakar kamera dan penyadapan. Majima menambahkan jika guru besar mereka Sagawa sangat tertarik dengan dunia stasis ini, bahkan pernah memanggil Kanur ini dengan tubuhnya sendiri, namun tujuannya belum jelas apa. Sementara itu Sagawa dan Shihomi terkejut menemukan tubuh Tsubasa di rumah Yuri padahal sebelumnya dia terhenti di apartemen. Namun menurut Sagawa, Tsubasa kemungkinan kerasukan Tamawani saat anggotanya dibunuh Kanurini waktu di gedung apartemen sebelumnya. Dugaan Sagawa, ubur-ubur Tamawani hanya mau memasuki keturunan keluarga Yukawa saja yang mempunyai sejarah lama dengan Tamawani. Hingga di dalam, Shihomi bertanya apa tujuan Sagawa sebenarnya. Sagawa mengaku dia hanya ingin mengamati dunia secara lama, ribuan kali lebih lama daripada yang biasa. Dan jika Shihomi mau membantunya, maka Sagawa akan menyerahkan kemasyarakatan cinta sejati pada Shihomi. Dan Shihomi bebas melakukan apa saja. Namun tanpa disadari, pembicaraan mereka didengar salah satu pengikut Sagawa bernama Miao ini. Miao pun kembali pada rekannya dengan perasaan yang sangat kecewa dan memberitahu rekannya jika guru besar Sagawa telah mengkhianati kita semua. Guru Sagawa mulai hampir sama dengan keluarga Yukawa, menjadikan dunia stasis ini menjadi mainan, melenceng jauh dengan tujuan utama kita. Kembali pada Yuri dan yang lainnya, mereka sepakat akan mengeluarkan semua orang-orang keagamaan sesat itu dari dunia stasis ini menggunakan kemampuan Yuri. Setelah kita kembali ke dunia nyata, maka batu utama harus lekas dihancurkan dan menyegel mantra stasis. Namun sebelum berangkat, Yuri mempercayakan Makoto pada ayahnya. Dan kakek bertanya pada Majima apakah Sagawa menciptakan agama itu untuk mendapatkan batu utama ini. Majima memberitahu jika nyatanya organisasi mereka sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Yang awalnya menyembah dunia stasis perlahan berubah menyembah batu. Dan sebelum beraksi, kakek izin untuk pulang sebentar. Dia ingin menyembunyikan Tsubasa di tempat yang aman, jaga-jaga dari hal yang tak diinginkan. Singkatnya, Sako sudah beraksi dengan memanggil anak buah Sagawa ke tempat yang sepi. Bersama Yuri dan sang kakek lekas muncul dari belakang. Sempat gagal, Sako lekas bertindak. Di sisi lain, Tobino dan Miao yang singgah di kuil. Tobino menyadari jika ada orang yang singgah ke kuil ini sebelumnya. Dugaan itu adalah salah satu dari mereka yang menyembunyikan batu utama di dekat sini. Dan benar, Tobino menemukan batu utama di atas pohon. Kembali pada Sagawa yang yakin jika kitab suci milik kemasyarakatan cinta sejati adalah kitab lingkaran agung yang ditulis oleh seseorang pendiri agama ini. Sagawa sendiri sudah pernah mengirim kitab itu ke beberapa spesialis analisis tulisan kuno. Mereka semua yakin jika kitab tersebut ditulis oleh orang yang sama. Kemudian Sagawa pernah meminta penanggalan radiometrik kepada ilmuwan kapan kitab suci tersebut dibuat.
Hasilnya menunjukkan bahwa halaman pertama ditulis pada akhir tahun 1300-an, namun halaman terakhirnya ditulis pada akhir 1800-an. Bisa dibilang sosok itu telah hidup kurang lebih 500 tahun untuk menulis kitab suci itu. Pasti dia sudah melihat dunia dengan waktu yang lama. Dan Sagawa yakin Kanur ini bukanlah hasil akhir, melainkan adalah sebuah prosesnya, bagian dari dunia ini. Kemungkinan besar sang pendiri telah melangkah lebih jauh ke masa depan. Sagawa pun ingin menjadi sepertinya. Singkatnya, Sagawa senang batu utama telah didapatkan dan meminta Miao untuk menyerahkannya. Miao di sini yang kesal menanyakan apakah Xiaomi akan mewarisi kemasyarakatan cinta sejati, dan buat apa keagamaan ini ada jika Sagawa tak mempunyai tujuan membuat dunia yang lebih baik. Sagawa yakin Miao telah menguping pembicaraan sebelumnya. Dan Sagawa di sini mengaku dia ingin memperpanjang hidup menggunakan tamawani dalam tubuhnya. Jika berhasil, maka dia akan menjadi makhluk yang murni untuk sementara. Dan meminta Xiaomi mengurus kemasyarakatan cinta sejati selama dirinya tak ada. Namun Miao di sini yang tak mudah percaya mengeluarkan pisaunya bersama Sagawa yang tiba-tiba tamawani dalam tubuhnya keluar. Bagaimana ternyata Sagawa bisa mengendalikan tamawani dalam tubuhnya hingga hampir menjadi Kanur ini, namun dia bisa mengendalikan tubuhnya. Namun jika keseimbangan dalam tubuhnya salah sedikit saja, maka dia akan ditelan dan tubuh Kanur ininya tak akan terkendali. Karena Sagawa bisa mengendalikan tubuh Kanur ininya secara bebas, maka dia bisa mudah melawan balik siapa saja pengikutnya yang menantang dirinya. Yang kemudian meminta orang Sewan bernama Tobino untuk lekas lari dari sini sebagai uji coba mengukur kemampuan barunya. Bersama semua pengikut Sagawa yang muak mulai menyerang. Dari sisa satu pengikut, Sagawa meminta pria itu lekas bunuh Tsubasa yang kini telah terhenti. Untuk membuktikan dua kemungkinan. Satu, masih adakah Kanur ini yang lain? Dua, Sagawa ingin melihat respon tubuh Kanur ininya. Jika ada yang ingin menyakiti mereka yang terhenti. Jika dia tak merespon, maka dia benar-benar telah bebas. Dan saat akan menyerang, tiba-tiba Yuri muncul dan lekas mengeluarkan tamawani pria tersebut. Di momen ini Sagawa benar-benar sangat iri dengan kemampuan yang dimiliki keturunan Yukawa yang sudah terbiasa dengan dunia stasis ini. Namun dengan kemampuan Kanur ininya, Sagawa bisa mendeteksi tamawani siapa saja di sekitarnya. Bersama sang kakek lekas membawa Yuri kabur menjauh dari Sagawa. Karena kemampuan sang kakek dianggap merepotkan, Sagawa lekas berpindah sembari membawa tubuh Tsubasa. Kemudian Majima yang tahu tubuh kakak Yuri di bawah Sagawa, Majima sangat yakin itu pancingan Sagawa agar Yuri dan kakek mau menyerahkan diri. Oleh karena itu Majima akan menawarkan diri membantu menyelamatkan Tsubasa. Tapi sebelum itu Majima berencana membujuk pengikut terakhir Sagawa yang bernama Xiaomi untuk berpihak pada kita. Jika berhasil maka akan lebih mudah mendapatkan tubuh Tsubasa. Karena menurut Majima, Xiaomi hanyalah orang sewaan. Dia terpaksa mendukung Sagawa agar dia tak dibunuh. Sementara itu Xiaomi menemani Sagawa yang ternyata Sagawa perlu protein atau makanan yang cukup agar keseimbangan tamawani dalam tubuhnya stabil. Dan di sini Xiaomi sedikit kagum pada Sagawa yang baru beberapa jam Sagawa menjadi Kanur ini, tapi Sagawa bisa cepat mempelajari pengendalian tamawani dalam tubuhnya. Bersama Sagawa menyadari jika ada seseorang yang mulai mendekat tepat di lantai bawah, yang ternyata itu adalah Majima yang kini berhadapan dengan Xiaomi. Di sini Xiaomi tahu dari Sagawa jika Majima sudah bekerja sama dengan Yuri dan yang lainnya. Untuk mengembalikan keluargamu yang menjadi Kanur ini kan, menggunakan kemampuan dari Yuri. Majima pun membenarkannya. Jika begitu Xiaomi lekas pergi, karena jika Majima ingin membujuk dirinya, Xiaomi menolak dan meminta Majima kembali bergabung dengan Sagawa jika ingin bertahan hidup. Di sisi lain, Yuri dan yang lainnya masih menunggu Majima yang masih belum kembali pulang setelah membujuk Xiaomi, membuat mereka sedikit khawatir. Bersamaan terdengar keributan dari atas toko, yang dimana Majima sedang diserang oleh Sagawa. Namun tanpa disadari, Majima mengaktifkan kemampuan tersembunyinya,
yang tanpa sadar dia berdiri di atas besi yang mengambang. Bersama Yuri dan kakek muncul mengalihkan perhatian Sagawa. Namun tiba-tiba Xiaomi menyerang sang kakek menggunakan pisau. Di sini Xiaomi lekas memasukkan darah kakek dalam kantung, dirasa cukup mereka pun lekas pergi. Singkatnya, Yuri berhasil menemukan kakaknya di luar jendela. Sementara itu Majima bingung mengapa Sagawa mundur lebih cepat padahal dia bisa dengan mudah membunuh Sako atau dirinya. Hingga Majima menyadari jika tujuan Sagawa adalah mengambil darah sang kakek, ditambah mereka menyadari jika batu utama sudah menghilang. Menurut sang kakek, kehilangan batu utama memanglah berat, tapi itu akan lebih baik karena jika Sagawa bisa menggunakan batunya dan pergi dari dunia stasis ini, maka kita tak akan repot-repot berurusan dengan mereka. Namun walau mereka tak pergi dari dunia stasis ini, maka tujuan kita tetap sama dari awal, yaitu mengalahkan mereka. Dan jika mereka menggunakan darah kakek sekalipun, batu itu hanya menyedot ubur-ubur Tamawani siapa saja yang menyentuh batu itu. Dan Majima bertanya apakah kakek pernah mencoba mengalirkan darah ke batu tanpa menyentuhnya. Sayangnya sang kakek belum pernah dan tak tahu apa yang akan terjadi. Dugaan kuat Majima, jika darah sudah dimasukkan ke batu utama tanpa disentuh, maka pemilik darah akan dikeluarkan dari dunia stasis ini dengan paksa. Mengingat kemampuan teleportasi kakek sangat merepotkan bagi Sagawa. Dan benar, kini Xiaomi mulai perlahan memasukkan darah kakek ke lubang batu utama. Ketika batu bereaksi, spontan sang kakek ambruk dan nyaris kehilangan kesadarannya. Sementara itu Tobino orang sewaan ternyata belum tewas namun sekarat. Dan mentalnya mulai melemah ketika dia merasakan mati di dunia ini dan ingin sekali untuk pulang ke dunia nyata. Jelas rasa keputusasaan mengeluarkan Tamawani dalam tubuhnya perlahan, berubah tubuhnya menjadi Kanurini. Kembali pada sang kakek, di sini Tamawaninya juga mulai keluar walau sudah menahannya dengan mantra perlindungan. Ubur-ubur Tamawani sang kakek tetap berusaha keluar menuju lokasi batu utama. Di situasi yang membingungkan ini, Yuri meminta sang kakek bertahan dan mencoba teleportasi menuju batu utama sekarang. Walau Yuri tahu kakek tak bisa berpindah sesuka hati, tapi sekali lagi Yuri meminta kakek bayangkan wujud warna semuanya tentang batu itu, karena itu satu-satunya jalan. Benar, mereka berpindah ke lokasi batu utama dan beruntungnya Sagawa dan Xiaomi tak ada di tempat. Yuri lekas menantang Tamawani kakek masuk ke lubang batu, namun sayangnya gagal. Yuri menyadari dia tak bisa kehilangan kakek menghadapi Sagawa untuk saat ini dan memilih menghancurkan batu utama. Setidaknya walau batu utama hancur, Yuri bisa memulangkan semua orang. Walau kakek kembali pulih, namun sang kakek sangat kesal Yuri menghancurkan batu utama. Bersama Sagawa muncul kakek kesulitan berpindah. Di saat Sagawa akan menyerang mereka, tiba-tiba Xiaomi menghadang dan lekas berlari meminta Yuri ikut membawanya kabur dari Sagawa. Akhirnya mereka kembali berkumpul dengan Majima dan Sako, namun kakek sangat kesal dan marah bercampur bingung karena batu utama telah hancur. Yuri terpaksa karena dia tak bisa menghentikan pergerakan Tamawani. Jelas aku ikut kesal, lantas bagaimana mereka pergi dari sini? Menurut Majima, mereka semua masih bisa meninggalkan dunia stasis ini dengan kemampuan Yuri yang bisa mengusir Tamawani dari dalam tubuh kita. Namun sayangnya Yuri akan tinggal di dunia stasis ini sendirian karena ia tak bisa mengeluarkan Tamawani dalam tubuhnya sendiri. Walau begitu, Yuri masih bisa tersenyum dan berjanji akan mengeluarkan semuanya. Kemudian Xiaomi lekas diperiksa, jaga-jaga Xiaomi bergabung hanya tipuan dari Sagawa saja. Xiaomi mengaku dia ingin hidup dan kembali pulang karena batu utama sudah hancur. Menurutnya mengikuti Sagawa dan agama sesatnya akan membuatnya mati lebih cepat dan itu tak ada gunanya baginya. Itu sebabnya dia berpihak pada kalian. Dan sekali lagi dia ingin pulang. Namun Sako kesal Xiaomi bergabung hanya ingin pulang, setidaknya Xiaomi bisa lebih berguna dulu. Xiaomi sendiri punya informasi terkait kemampuan Sagawa. Pertama, walau Sagawa bisa merasakan Tamawani seseorang dari jarak jauh, namun ia tak tahu siapa identitasnya. Kemudian, sepengetahuan Xiaomi, Sagawa harus hati-hati mengendalikan protein dan nutrisi yang ia makan. Dan jika nutrisinya kacau, maka Tamawani dalam tubuhnya tak akan terkendali dan akan makan tubuh Sagawa sendiri. Namun yang membuat Majima heran mengapa Sagawa mau menjadi Kanurini yang sangat beresiko.
Xiaomi memberitahu jika Sagawa mau menjadi Kanur ini hanyalah bagian sebuah proses saja. Sagawa sendiri ingin menjadi saksi sejarah dunia, sejarah alam semesta. Jika Sagawa berhasil dengan tujuannya itu, Sagawa bisa dengan senang hati menghentikan waktu di dunia nyata, kemudian memanipulasi aliran waktu secara bebas dan berpindah ke masa depan. Yuri bertanya, hanya itukah tujuannya? Bukankah dia ingin menaklukkan dunia atau semacamnya? Xiaomi memberitahu jika itu adalah mimpi yang dikejar oleh para pengikut Sagawa saja. Sagawa sendiri ingin menjadi saksi aliran waktu masa depan dunia seperti 100 tahun ke depan yang sulit dibayangkan dari sekarang. Seperti gaya hidup manusia, sistem sosial, infrastruktur, krisis peperangan, sejauh manakah pengetahuan manusia. Bahkan seperti apakah bentuk akhir dunia ini dan adakah alam semesta berikutnya. Tujuan utama Sagawa adalah ingin menyaksikan itu semua sampai akhir. Walau tujuannya tak ada hubungannya dengan kita, Sagawa masih tetap ingin bertarung melawan kita. Karena pertarungan dan pembunuhan adalah cara terbaik untuk mengendalikan Tamawani dalam tubuhnya. Mau tak mau kita harus meladeninya. Kembali pada Pataka Fumi dan Makoto yang sudah sampai di rumah. Di sini Pataka Fumi terbesit ingin membujuk ayahnya untuk mengajarinya mantra dunia ini. Walau ayah dan Yuri menolak mencari kekayaan dengan cara ini, tapi sebagai kepala keluarga Pataka Fumi ingin menghilangkan gambaran kemiskinan di keluarganya. Setidaknya dia bisa bertindak sebagai pencuri kebenaran. Namun tiba-tiba, Kanur ini versi Tobino tiba-tiba muncul dan mulai menyerang. Mata besu no. Siapa sangka ternyata Makoto yang juga keturunan keluarga Yukawa mempunyai kemampuan, yaitu mengendalikan Kanur ini. Dan Pataka Fumi menyadari cucunya Makoto mempunyai kemampuan seperti Yuri dan ayahnya. Bersama Yuri yang tiba sangat kesal, ayahnya malah datang ke rumah seharusnya menjaga di toko. Namun semuanya kini terkejut ada Kanur ini terdiam begitu saja, dan Saku yakin itu adalah rekannya Tobino yang tak menyangka dia menjadi Kanur ini. Dugaan Saku yang mengendalikan Tobino barusan adalah Pataka Fumi. Dirasa kesempatan supaya terlihat menonjol, Pataka Fumi membenarkan jika dialah yang mengendalikan Kanur ini itu. Namun Yuri yang masih tak percaya meminta ayahnya buktikan. Jelas Pataka Fumi kebingungan dan asal meminta Kanur ini naik ke atas gedung. Siapa sangka Tobino patuh dan naik, tapi jelas itu adalah ulah dari Makoto. Dirasa kemampuan Pataka Fumi berguna, mereka akan gunakan untuk melawan Sagawa. Begitu juga dengan Pataka Fumi, dia meyakinkan putrinya jika dia sebagai pemimpin keluarga akan siap mengalahkan siapapun yang menyakiti keluarga kita. Jika begitu, Xiaomi meminta semuanya lekas berangkat karena terlalu menunda Sagawa akan bisa lebih baik mengendalikan Tamawani dalam tubuhnya, bahkan memberi waktu baginya untuk mengisi energi, dan itu adalah kesalahan fatal. Dan benar, setelah selesai mengisi energi, Sagawa bisa lebih tajam mendeteksi Tamawani yang mendekat ke arahnya. Namun anehnya ada wujud yang mencurigakan baginya, dan Sagawa berencana menyerang mereka secara bersembunyi. Namun Sagawa merasakan jika dia sedang diawasi mereka yang ternyata itu adalah dari Makoto. Dan Makoto merasakan jika Sagawa yang dimaksud sudah bergerak dan mulai memberitahu kakeknya jika dia ada di sana. Pataka Fumi meminta Makoto rahasiakan kekuatannya, jika tidak maka Kak Yuri akan sangat marah. Dan sekarang Makoto menjadi pahlawan bayangan saja yang menyelamatkan semua orang. Sagawa yang menyadari dia tak bisa sembunyi akan mulai menyambut mereka saja. Tepat di persimpangan jalan raya, Sagawa sudah dikepung mereka semua dari 3 arah. Diawali Yuri dan kakek berteleportasi untuk membuat Sagawa lengah, disusul Tobino menyerang dan yang lainnya. Oji-chan. Hontai wa Tobino ka? Oshii! Mou sukoshi da zo, Makoto! Makoto? Sagawa mulai sadar jika Kanur ini itu adalah Tobino, namun rasanya gerakannya bukanlah kemauannya sendiri, dan yakin ada yang sedang mengendalikannya, hingga Sagawa menyadari itu adalah ulah bocah itu. Jelas kerjasama ini sangat membuat Sagawa kesal.
ては負けている。高梅。Di momen ini semuanya terkejut, ternyata Makoto lah yang mengendalikan Kanurininya. Dan Yuri meminta Makoto untuk menahan Sagawa, tetap seperti itu dia akan mendekat. Namun tiba-tiba Sagawa mulai membesarkan ukuran tubuhnya untuk melepaskan diri. Nanda arya? 体がでかく。Namun jelas hal itu membuang sangat besar energinya dan dia mulai mengecil. Jelas Sagawa di saat ini benar-benar kelaparan, dia membutuhkan sesuatu untuk dimakan agar kebutuhan energinya terpenuhi. Dan mulai menyerang perut Tobino untuk ia makan. Dirasa lengah, Yuri lekas menyerang. Namun sayang Sagawa bisa merasakan Tamawani yang mendekat. Wujud Kanurini Tobino menyisakan tubuh Tobino saja yang kurus kering setelah ia dihisap oleh Sagawa. Dan Sagawa yang masih lemah memutuskan untuk kabur. Yuri dan kakek pun tak tinggal diam dan lekas mengejar. Di saat Sagawa sudah terpojok, Sagawa sudah tahu pada akhirnya hanyalah Yuri yang tinggal di dunia stasis ini, mengingat batu utama sudah hancur. Dan Sagawa mengaku dia bisa mengajari Yuri cara kembali ke dunia nyata, yang jika Yuri mau. Yang menurut Sagawa, tanpa batu utama keluar masuk dunia stasis masih bisa dilakukan dengan cara mengendalikan Tamawani dalam tubuh kita. Sagawa sendiri sejak awal mengaku sudah mengasah indera tubuhnya untuk merasakan pusaran partikel Tamawani yang berputar di dalam tubuhnya. Dan agar bisa sampai ke titik ini, Sagawa akan membimbing Yuri agar bisa pulang ke dunia nyata. Sang kakek yang hampir terpengaruh, namun Yuri tak mempercayainya, meminta kakek untuk tak tertipu. Sagawa menyayangkan Yuri yang tak percaya, padahal menurutnya terkadang kepercayaan harus dilakukan agar segalanya berjalan dengan baik. Yuri baru ingat jika Sagawa adalah seorang guru besar keagamaan, tak heran pandai berbicara. Sagawa mengaku dia sebenarnya hanyalah orang biasa. Diketahui keluarga Sagawa adalah kepala organisasi keagamaan masyarakat kuno. Dan sejak kecil Sagawa melihat ayahnya seperti pilar yang mengajari murid-muridnya. Sebuah pilar yang mengajari manusia tentang hidup bermoral. Dalam organisasi keagamaan itu, Sagawa kecil punya teman pertamanya yang juga pengikut keagamaan. Suatu ketika, Sagawa kecil terkejut jimat keagamaan punya temannya rusak setelah dicuci dengan sabun. Dan karena Sagawa adalah hamba yang taat, dia mengajak ke rumahnya untuk diganti yang baru. Namun sesampainya di rumah, Sagawa dan temannya terkejut melihat adegan kotor kedua orang tua mereka. Yang padahal sang ayah adalah pemuka agama. Pada akhirnya organisasi hanyalah digunakan ayahnya untuk bersenang-senang saja. Dan 5 tahun kemudian ayah Sagawa meninggal karena sakit. Singkatnya Sagawa yang mulai tumbuh dewasa hampir muak dengan agama ini dan menghancurkan tempat ibadah di sana. Hingga tak sengaja ia menemukan batu bersamaan ia melihat sekilas gambaran dunia stasis. Semenjak itu, Sagawa sangat bersemangat meneliti tentang dunia stasis dan mulai mengarahkan keagamaan kemasyarakatan cinta sejati untuk mempelajari dunia itu. Hingga akhirnya dia berhasil sampai ke titik ini. Sagawa ingin tinggal lebih lama di sini dan sangat yakin Yuri pasti ingin pulang berkumpul dengan keluarga, kan? Sang kakek pun membujuk Yuri untuk mempercayai Sagawa agar kita bisa pulang bersama-sama, bahkan dengan sangat memohon pada Yuri. Namun saat Sagawa mulai mendekat, Yuri yang masih belum percaya lekas menyerang Sagawa. Siapa sangka Sagawa masih kuat menahan Tamawani dalam tubuhnya. Walau hampir sekarat, walau begitu Yuri tak akan memberikan ampun siapa saja yang telah menyakiti keluarganya. Sang kakek yang sudah tak bisa membujuk Yuri menawarkan diri untuk dia saja yang akan menghabisi Sagawa dengan cutter. Namun di saat sang kakek tampak ragu, tiba-tiba jelas Yuri dan kakek heran bagaimana tiba-tiba sang ayah muncul dan dengan enteng membunuhnya seperti itu, bahkan tanpa ragu. Bersamaan itu tiba-tiba tubuh Sagawa mulai hancur, menyisakan otak dan organ dalamnya saja, yang kemudian mulai melarikan diri. Di sini wujud itu berhenti tanpa bergerak dengan dikelilingi benang-benang tipis.
Namun anehnya benang itu tak bisa ditebas, bahkan jari tangan Patakafumi pun terputus. Agar tak memburuk, Yuri lekas melempar Patakafumi ke dunia nyata. ごめん、勝手に追い出した。 Dan di momen ini Sagawa terus membentangkan benang miliknya, bahkan membalut tubuhnya sendiri dengan benang-benang itu. Sejam di sana Majima menduga Sagawa menghisap partikel udara untuk mengisi energinya kembali. Mengingat komposisi wujud Kanur ini sebagian besar terdiri dari partikel debu udara yang berkonsentrasi. Dan karena Sagawa tak mungkin menyerang untuk sekarang, Xiaomi usul untuk sekarang mereka semua beres-beres mengubur mayat di dunia stasis ini, agar tak menimbulkan masalah ketika mereka semua kembali ke dunia nyata nanti. Yuri setuju, dia bersedia memulangkan semuanya setelah beres-beres nanti, dan meminta Majima dan Sako atau teman-temannya untuk jangan ganggu keluarganya lagi. これがお守りだ。大丈夫かな、じいじ。佐古君はちょっと頼りないけど。我だな、宮野も。もぐれー、もぐら攻撃。 Singkatnya, selesai beres-beres mayat, Yuri dan kakek duduk santai di teras rumah dan tanpa Makoto yang sedang tertidur. Dan di tengah perbincangan mereka, Yuri pun berusaha mengeluarkan sang kakek, namun sang kakek berhasil menyadarinya. Di sini kakek bingung mengapa Yuri ingin mengeluarkannya. Entah apapun yang dikatakan Yuri, sang kakek bersikeras akan tetap di sini dan akan selalu menemani Yuri. Kemudian di saat Makoto yang sudah bangun, Yuri berpesan pada Makoto untuk selalu mendengarkan perkataan ibu dan akur pada teman-teman ya. Dan sang kakek melihat tangan Makoto yang berisi, yakin Makoto pasti akan mempunyai pekerjaan yang bagus saat dewasa nanti. Makoto heran semua orang bersikap ramah padanya seperti di rumah saja hari ini, yang rasanya Makoto ingin pulang ke rumah sekarang. Bersamaan Yuri lekas mengeluarkan Tamawani Makoto. Sementara itu Majima yang masih terus mengawasi Sagawa baru menyadari jika Sagawa mulai membentangkan benangnya di sepanjang jalan. Kembali pada Yuri dan yang lainnya yang juga menyadari jika benang Sagawa sudah mulai membentangkan jauh hingga ke tempat mereka, bahkan menghalangi jalan. Dan jika dibiarkan maka kita semua akan terbunuh oleh jebakannya. Sako masih berusaha menyusul Majima sebelum situasi memburuk, namun rasanya itu mustahil. Namun Xiaomi mempunyai teori yang mungkin kemampuan Yuri bisa digunakan untuk memutuskan benang Sagawa. Kembali pada Majima, dia menyadari jika benang-benang Sagawa sengaja dibentangkan untuk menghisap nutrisi di dekatnya. Bersamaan Yuri dan yang lainnya datang, dan benar benang-benang Sagawa bisa diputuskan menggunakan kemampuan Yuri. Yang di sini Yuri lekas mendekat menggunakan anak tangga untuk menghabisi langsung Sagawa. Di saat Yuri menyentuh kepompong benang itu, Yuri melihat gambaran penyesalan Sagawa. Yang menurutnya jika dia tak dilahirkan oleh keluarga Kagaman itu, mungkin dia bisa hidup bahagia layaknya orang pada umumnya. Pemikiran itu sekilas mengingatkan Yuri yang sempat kesal, terlahir dengan gaya hidup keluarganya juga yang pengangguran, yang rasanya mereka berdua sama. Namun Yuri tak peduli, pada akhirnya mereka berdua takkan bisa pulang ke dunia nyata dan tak bisa menyesali yang sudah terjadi. Namun anehnya setelah kepompong itu hancur muncul bayi yang dugaan itu adalah Sagawa yang terlahir kembali. Tahu bayi itu sedang sesak nafas, Xiaomi usul untuk Yuri lekas membunuhnya atau membiarkannya saja. Namun karena masih punya rasa kemanusiaan, sang kakek lekas membantunya. 貸してみろ。 Singkatnya, Yuri memutuskan akan merawat bayi ini karena tak mungkin akan membunuhnya. Namun Xiaomi kembali usul untuk lekas bunuh saja. Kemungkinan ingatan Sagawa masih tersisa. Namun menurut Majima hal itu tak mungkin karena sekarang tubuh Sagawa sudah dirombak untuk menciptakan tubuh baru. Begitupun dengan ingatannya. Begitu juga dengan Yuri, dia mengaku jika dia sempat melihat ingatan Sagawa runtuh, yang berarti tak masalah jika tak membunuh Sagawa. Singkatnya mereka akan pulang ke dunia nyata dan Majima sangat berharap untuk suatu saat nanti bisa melihat kembali Yuri. Yuri pun meminta Majima sampainya di dunia nyata untuk selalu akur dengan kakaknya. Di sini Xiaomi dan Sako sudah dikeluarkan dan Yuri berencana akan mengeluarkan bayi dari dunia nyata juga. Rasanya dia tak bisa selamanya di sini karena harus mendapatkan pendidikan. Namun rasanya tunggu sampai bayi lebih kuat lagi karena kemampuan Yuri menimbulkan tekanan yang cukup besar. Sejak saat itu Yuri dan kakaknya mengurus bayi itu bersama-sama dan Yuri juga mulai menulis penanda hari, mengingat matahari maupun jam tak bergerak.
Wacah. Setelah 18 hari, Yuri memohon untuk kakeknya juga harus kembali ke dunia nyata. Walau Yuri senang kakeknya mau menemaninya, tapi jelas orang-orang rumah pasti akan bingung dan hanya kakek yang bisa menjelaskannya. Sayangnya sang kakek menolak, dia tetap kekeh tinggal di sini karena ini adalah tekad yang sudah ia pilih. Oleh sebab itu kakek memohon untuk Yuri jangan mengusirnya secara tiba-tiba seperti sebelumnya. Namun di saat kakek tertidur, Yuri terpaksa mengeluarkan tamawani kakek. Yuri terpaksa melakukannya agar semuanya tak berlarut-larut. Kedepannya, karena uang Yuri sudah habis, Yuri terpaksa mengambil barang tanpa membayar dan meminta maaf pada sang dewa. Dia melakukannya hanya untuk bertahan hidup. Hari ke-63, Yuri mulai terbiasa dengan suasana di dunia ini sembari merawat sang bayi. もうすっかり慣れたね。どれどれ。この声は。お花だよ。さなえお姉ちゃんこんにちはって。 Singkatnya, Yuri sudah 1,5 tahun di dunia stasis ini. Bahkan bayinya mulai bisa merangkak. Dirasa tubuh bayi sudah mulai agak kuat, terlalu egois rasanya jika bayi terus bersamanya di dunia yang hampa ini. Dan sangat terpaksa harus mengeluarkannya. お腹空いちゃったか。今日赤ちゃんをそちらに送りました。いただきます。おう。 Hampir 2 tahun di dunia ini tanpa siapa-siapa, tak ada teman mengobrol, tak ada yang mendengarkannya, membuat Yuri hampir gila dan sangat bosan. Hingga Yuri memutuskan memotong rambutnya dan pergi keluar jalan-jalan. Lumayan jauh agar ia tak gila dan berusaha menikmati semuanya sendirian. Menjaga pikirannya agar tetap sehat. Namun pada akhirnya Yuri mulai merasakan kesendirian dan perlahan putus asa. Bersama tak sengaja ia melihat sosok aneh terbang di dekatnya. Sempat berpikir dia sedang halusinasi atau nyaris gila. Saat itu juga mental Yuri mulai melemah. Perlahan tamawani dalam tubuhnya keluar. Menurut Yuri, walau Yuri memaksa pikirannya tetap waras, rasanya semuanya tak ada yang berubah. Mau jadi manusia atau Nurini, dia tetap akan di dunia ini selamanya. Namun tak sengaja atau Bino menyenggolnya membuat Yuri sebentar kembali tersadar. Sayangnya Yuri kembali hanyut dalam keputusasaannya dan perlahan menjadi Nurini. Hingga akhirnya tubuh Nurini Yuri tertarik dengan tamawani di dekatnya dan berusaha menyentuhnya. Di saat Yuri tersadar, tampak wanita pirang di scene awal sebelumnya sedang mengembalikan tubuh Tobino ke dunia nyata. Dan sosok itu juga memberitahu jika ia telah menenangkan tamawani dalam tubuh Yuri juga. Dan wanita pirang itu heran mengapa dia dibawa Yuri ke dunia stasis ini. Dan yakin jika Yuri bisa masuk ke dunia stasis ini, pasti Yuri menggunakan sebuah batu. Dan wanita itu mengaku jika dia adalah istri pembuat batu tersebut. Singkatnya, Yuri sudah menceritakan semuanya yang barusan terjadi. Dan wanita ini heran Yuri menghancurkan batu tersebut tanpa mengumpulkan kekayaan seperti orang pada umumnya. Tak heran suaminya mewariskan batu tersebut pada keluarga Yukawa. Dan beliau menambahkan jika suaminya atau pembuat batu itu sudah meninggal pada tahun 1880. Dan karena wanita pirang ini punya tamawani dalam tubuhnya sejak lahir, maka dia tak bisa menua. Karena itu juga banyak orang-orang yang memuja bahkan ingin membunuh dirinya. Dan hal itu sangat merepotkan baginya. Pernah pada suatu hari suaminya mengajak pergi jauh dari orang-orang seperti itu. Dan karena suaminya sering diajak keluar masuk ke dunia stasis oleh mbak ini, sang suami berambisi memiliki tubuh yang sama dengannya. Dan mulai melakukan penelitian dengan caranya sendiri. Walau sang suami berhasil memiliki tamawaninya sendiri saat di dunia ini, namun secara perlahan dia juga semakin tua. Karena tak semua orang bisa mengendalikan tamawani dalam tubuhnya sendiri. Walau begitu, mereka sudah menghabiskan 200 tahun bersama. Dan karena Yuri sendirian di sini, wanita pirang ini akan mengembalikan Yuri ke dunia nyata. Dan tak lupa memberi alamat rumahnya jika Yuri ingin main. Yang seketika dunia kembali berjalan seperti semula. 私にとっては呼吸するのと同じ。
Dan karena mainnya terlalu jauh, ditambah tak punya uang dan handphone, Yuri berjalan kaki pulang menuju rumah. Dan sangat yakin jika rumah pasti sudah terkunci, karena ini sudah larut malam. Namun ketika sampai, Yuri terkejut lampu dalam rumah semuanya hidup. Dan terkejut sang kakek menunggu di depan pintu hingga tertidur. Jelas kakek kaget. Yuri kembali pulang dan mulai memanggil semua anggota keluarganya yang ternyata sedang menunggu kepulangan Yuri. Faktanya 2 tahun Yuri di dunia stasis tak merubah waktu di dunia nyata. Namun melihat semua keluarganya yang menunggu kepulangannya jelas membuat Yuri terharu. ただいま。そんなところで寝てたら首痛くなっちゃうよ、ママ。あれ Ya, ending yang sangat membahagiakan. Pada intinya yang bisa diambil dari kisah ini adalah mau seperti apa bentukan keluarga kita, harmoniskah, miskinkah, agamiskah, toksikkah, atau apalah, tetap saja keluarga adalah tempat yang terbaik untuk kita pulang sejauh mana kita pergi. Tapi jika keluargamu membawamu jauh dalam keburukan, jauhi saja, itu akan lebih baik buat mentalmu guys. Tapi jangan sekali-kali putuskan hubungan dengan mereka ya. Namun yang utama dan yang paling penting, keluarga yang kita ciptakan selanjutnya adalah yang paling penting guys. Saya Zen undur diri, mau nyuci piring. Dadah, assalamualaikum.